Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan, anak-anakku peserta mata kuliah hukum perdata yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang kelima pada hari ini. Hari ini saya kurang sehat ya. Ya silakan pasang telinga, saya akan nyanyi lagi seperti biasa. Saya masih flu ini. Lihat saya tegang ini. Nah tadi saya sudah menerangkan tugasnya, sudah memberitahu jawabannya. Semoga itu dijawab, dicatat ya. Siapa tahu kalau di ujian nanti. Jadi pertanyaannya yang minggu lalu saya lontarkan. Apakah bayi atau anak yang baru lahir itu memiliki kewajiban? Nah, misalnya tidak memiliki kewajiban, apakah dia tetap menjadi subjek hukum? Tadi sudah jelas saya terangkan bahwa anak yang baru lahir itu belum memiliki kewajiban. Ya, apa alasannya? Yang pertama, dia belum cakap bertindak. Atau dalam hukum pidana kita kenal istilah dia belum memiliki pertanggungjawaban. Ya. Dalam perdata kita kenal yang kecakapan bertindak atau belum mampu melakukan perbuatan hukum. Ya. Alasan kedua, karena untuk menjaga atau melindungi tumbuh kembangnya si anak. Ya. Untuk menjaga dan melindungi tumbuh kembangnya si anak, perkembangannya. Kalau anak diberikan beban, karena tanggung jawab itu ada beban ya. Anak diberikan tanggung jawab, maka saya yakin banyak anak yang akan stres itu, tidak mampu lagi belajar. Ya, makanya anak itu hanya bisa diberikan saja hak. Haknya apa? Belajar. Haknya adalah belajar. Supaya haknya didapatkan, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiarkan dia belajar. Dan cara apa misalnya? Menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Kalau perlu sampai ke S5 ya. S3 juga boleh. Itu kewajiban orang tua ya. Kalau mampu orang tuanya. Ya. Kalau mampu mencari sekolah-sekolah yang berkualitas, mencari kampus-kampus yang berkualitas. Kampus yang berkualitas itu kampus yang ya. Kalau saya kampus putus ya kampus yang bagus. Yang bagus fasilitasnya. Itu ya. Kalau bagus fasilitasnya, kita bakal harus bayarnya mahal toh. Ya. Makanya jangan putus kalau nanti UKT kita menjadi 5 juta, insya Allah. Siap 5 juta UKT-nya? Nah, berarti kalian tidak siap menjadi kampus yang berkualitas. Ya. Perlahan-lahan ya. Mungkin ada kalian yang bisa itu. Saya agak flu ini ya, bicara pun setengah mati nih. Coba ada yang pesan kopi hangat, kopi panas, enak diminum ini. Nah, kemarin kita sudah masuk pada materi subjek hukum. Hari ini pun karena kemarin minggu lalu tidak habis itu materinya, maka hari ini saya lanjutkan lagi. Subjek hukum, masih subjek hukum ya. Kemarin nak sempat ya kita membahas subjek hukum secara tuntas. Ada pertanyaan enggak? Kita diskusi saja. Diskusi. Ada pertanyaan? Ada? Ayo kita diskusi saja.
Mana? Mana Pak Susilo Bambang Yudhoyono? Ada pertanyaan Pak Susilo? Tentang presiden. Mana Yusril Issa Mahendra? Nama kalian bagus-bagus ini. Nama-nama tokoh semua ini. Ya. Mana Adel? Ada pertanyaan Adel? Ada juga tokoh ini. Ya. Tokoh di dunia entertainment. Ada pertanyaan tidak ada? Saya saja menunggu-nunggu saja waktu habis ini karena kurang enak badanku. Kurang kopi Pak. Ya? Kurang kopi. Kurang kopi juga, memang agak demam saya ini. Oke, kita masuk tadi hak dan kewajiban manusia. Nah, jadi dalam apa? Manusia sebagai subjek hukum itu memiliki hak dan kewajiban, ya. Ada hak dan kewajiban manusia kalau dia berstatus sebagai subjek hukum. Nah, memang seperti itu. Manusia itu mau tidak mau dia harus menerima dirinya sebagai subjek hukum. Tidak ada manusia yang tidak mau dianggap bukan subjek hukum, ya, kecuali manusia gila. Kalau dia masih waras, dia pasti ini dianggap sebagai subjek hukum. Karena dia yang begitu tua, maka dia memiliki memiliki hak-hak. Apa hak dalam manusia sebagai subjek hukum? Yang pertama, manusia memiliki hak asasi manusia. Tentu ada asasi manusia. Apa tuh asasi manusia? Anda bisa kasih gambaran secara tidak jelas? Ada? Kalau itu kasih gambaran jelas ada? Ayo, gambaran jelas. Apa itu asasi manusia? Coba Peter Pan. Ini ketutinkannya Peter Pan. Kelas ini nama-namanya luar biasa, ya. Semua nama tokoh, ya entertainment, ya tokoh bangsa. Ya Ari Peter Pan. Apa tuh asasi manusia? Yang HAM. Saya hak asasi manusia itu sebuah kata lain kepemilikan penuh atau satu hal tertentu yang dimiliki oleh seorang manusia. Kepemilikan tertentu. Ya. Ada lain? Boleh itu, tapi ada lebih umum lagi. Kasih penjelasan yang umum. Ada lain? Ya, silakan. Iya, betul. Itu yang paling ya. Jadi umumnya HAM itu adalah, ya, kalau saya anggap sih hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia. Hak dasar, ya, basic. Hak dasar berarti hak itu tidak boleh ada atau tidak boleh tidak ada. Ibarat kalau kita gambarkan sebuah bangunan itu pasti harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Pondasinya. Mau pondasinya setengah senti, mau pondasi dari batu merah, seperti pondasi. Itu dasar. Dari hak asasi manusia adalah dasar-dasar, adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Ditambahkan sejak ia lahir. Jadi sejak ia lahir. Kemarin saya nonton film di mana ini, di Rock Entertainment. Filmnya itu judulnya adalah Drum. Drum itu mengisahkan kejadian di Afrika sebelum naik Mandela menjadi presiden. Kan dulu di Afrika itu kan dikuasai orang kulit putih. Waktu itu muncul hukum yang mana menyatakan bahwa di Afrika waktu itu orang kulit putih itu ada untuk menjadi pemimpin dan orang kulit hitam itu untuk melayani orang kulit putih. Nah, dalam film itu, Drum itu adalah sebuah koran yang memperjuangkan, tapi koran itu juga dipimpin oleh kulit putih, ya, yang mau memperjuangkan hak asasi manusia. Dia perjuangkan itu
hak-haknya kulit hitam sama dengan kulit putih, ya. Namun di endingnya jurnalisnya itu dibunuh juga oleh orang kulit hitam. Ya. Itu contoh. Ya. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang asasi, itu artinya esensial yang harus ada. Jadi hak mendasar yang ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Yang mana mendasarnya itu? Hak dasarnya itu adalah hak yang kalau itu tidak ada, dia tidak akan menjadi manusia. Ya, dia tidak akan jadi manusia yang utuh, minimal manusia yang utuh. Apa saja? Hak yang paling mendasar adalah hidup. Ya, hak untuk hidup. Ya, kalau manusia mati, dia bukan lagi manusia, dia menjadi mayat. Apalagi pendidikan itu dasar. Kalau manusia tidak punya pendidikan, dia manusia tapi tidak utuh sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia ini itu menjadikan manusia menjadi manusia dan utuh sebagai manusia. Artinya utuh dalam arti bukan utuh badannya, ya, bukan. Utuh dalam pengertian dan lain, ya. Ya, utuh sebagai manusia. Begitu. Pendidikan. Apa lagi? Bebas berpendapat. Itu ada dasar semua. Apa lagi? Ya. Hak berpolitik, ini terasar. Apa lagi? Terlalu jauh kita ke sana, ada hak yang soalnya kita sebutkan lebih dahulu. Hak yang membuat manusia berkembang biak. Hak apa itu? Hak untuk kawin. Iya. Jadi hak kawin itu hak dasar. Iya, itu asasi manusia. Ya. Tapi tentu kawin yang masuk akal. Ya, jangan kawin sama jenis. Karena esensi kawin itu adalah untuk menambah keturunan dan untuk mencegah tindak kriminalitas yang lain. Ya. Untuk mencegah tindakan kriminal. Dia selain untuk menambah keturunan, ya. Bagian dari keturunan berarti minimal dia bisa mencegah, ya, kriminal yang lain. Karena orang kalau sudah kawin itu pusing-pusing kepalanya, ketemu sama istrinya enak lagi kepalanya. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau orang sudah tidak pernah kawin, sudah usia tua tidak pernah kawin, ya, lihat orang lain bermesra-mesra dia juga mau. Hanya cari jalan lain. Ya, dia tahan dirinya, dia cari jalan lain. Dari situ muncul biasa tindakan pidana, ya, bisa muncul banyak. Itu bisa menjadi penyebab itu. Nanti tanya sama dosennya nanti, dosen pidananya. Betulkah seperti itu? Itu kawin. Apalagi yang menjadi dasarnya? Ya, banyak lainnya, ya. Itu. Nah, saya ingin menyampaikan karena jarang dosa menyampaikan itu hak, kalau menyampaikan hati, jarang dosa menyampaikan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada juga kewajiban asasinya. Jadi ingat, lawannya adalah kewajiban. Kita jangan hanya tahu hak dasar kita, tapi kita tidak tahu kewajiban dasar kita. Ya, tahu dulu kewajiban dasar kita. Ya. Makanya ada selalu muncul argumen, laksanakan dulu kewajiban baru minta hak. Tidak pernah melakukan kewajiban tapi minta hak. Bagaimana ceritanya? Jadi di balik hak asasi manusia ada juga kewajiban asasi manusia. Ada yang bisa paham apa itu kewajiban asasi manusia? Ini terlambat tidak? Oh tidak. Oh tadi. Oh izin. Ada yang bisa paham kewajiban asasi manusia? Ayo angkat tangan. Sama, ya. Kewajiban itu adalah ya rahasia, ya esensi tidak boleh ada, harus ada. Ini berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada manusia. Harus ada itu. Kewajiban asasi manusia, apa lagi? Tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Itu yang paling utama. Ya. Ya, jangan lupakan tanggung jawab kepada Sang Pencipta.
Penuhi dulu tanggung jawab kepada Sang Pencipta, baru penuhi tanggung jawab kepada sama manusia. Kalau Anda sudah penuh tanggung jawab kepada Sang Pencipta, saya yakin deh di ruangan ini tidak akan ada yang mau nyogok-nyogok. Tidak akan ada yang mau korupsi di ruangan ini. Ya. Mungkin yang nilai C tidak mungkin datang ke saya bawa uang 100.000 untuk minta nilai A. Tidak ada pasti. Kalau dia sudah melakukan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada Sang Penciptanya. Kenapa? Karena Sang Pencipta melarang untuk itu. Kalau semua manusia sudah menjalankan kewajibannya kepada Yang Maha Kuasa, saya yakin namanya hukum tertulis tidak perlu ada itu. Tidak perlu hukum ditulis, dilarang mencuri, tidak perlu ada kata-kata begitu. Kenapa? Dia sudah paham kewajibannya kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta melarang dia untuk melakukan itu. Ya. Sehingga berimbasnya kepada manusia juga. Itu ya. Ya jangan lupa kewajiban asasi manusia. Yang cuma ini ham. Sampai-sampai ada itu para pegiat HAM demonstrasi. Ya. Demonstrasi, dia minta izin, dia minta diperbolehkan kawin sesama jenis. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya. LGBT. Dia demo itu. Dia minta hanya tapi dia langsung kewajibannya. Padahal ketika kewajiban asasi manusia, kawin sama jenis dilarang. Tidak boleh lah. Ya. Tidak boleh. Kalau dibolehkan nanti kenapa tidak berkembang biak orang? Ya, dia berkembang biak. Apa juga enaknya pedang yang pedang, ya, tidak ada enaknya. Itu orang gila semua itu, orang penyimpangan. Jadi kalau sini ada yang begitu, berobat ki, iya. Kalau laki-laki yang suka sama laki-laki, berobat ki. Saya punya solusi, saya punya kopi, ya. Tapi kawin dulu, cari pasangan dulu, pasangan resmi. Jangan biasakan bergaul dengan sesama jenis. Kalau mau yang itu, bergaul dengan lawan jenis sekali-sekali centil. Ya. Rayu-rayu lawan jenis semua itulah, ya. Jadi itu penyimpangan dari psikologi. Diobati ya. Bisa diobati itu. Nah, kemudian dalam subjek hukum itu melekat wasiatnya ini hak ekonomi, sosial dan budaya. Ini sebenarnya adalah penyebar dari tadi ya. Hak ekonomi. Apa yang dimaksud hak ekonomi? Hak ekonomi adalah hak yang melekat pada diri manusia yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Tanya Lera, saya tidak bisa bicara lagi nih. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ya. Kalau habis waktu bilang ya. Saya lagi menunggu waktu habis ini. Waktu juga kalau tunggu enggak habis juga. Kayaknya semua baring ini. Andai kan rumah saya dekat, saya pulang. Saya putih pijit-pijit lagi. Pegal-pegal badan. Hak ekonomi, sosial dan budaya ya, itu. Jadi hak untuk atau hak yang melekat pada diri manusia yang berkaitan dengan kesejahteraannya, termasuk pengembangan individu. Kesejahteraan dan pengembangan individu. Kemudian hak sipil dan hak politik. Dalam hak sipil ini juga ada hak ekonomi ya. Kita melakukan perjanjian itu masuk sipil ya, atau perdata. Tapi ada juga di situ hak ekonominya. Kalau kita melakukan perjanjian kita harapkan ininya tah fulus ya tah. Fulus. Sama dosen kalian sini mengajar. Saya mengajar sini juga mengharap itu fulus. Biar kuliah kalian ini saya sudah bikin soal itu ada horornya. Horor ya. Horor kan tapi karena tidak langsung cair jadi horor dulu. Kalian ujian itu ada honornya. Kalian ujian final maksudnya ya, ada honornya. Itu perjanjian tapi di bahasa ekonomi juga. Jadi monopan juga saya punya ekonomi. Monopan waktu itu. Monopan waktu terima pas terima 2 menit habis. Itu lagi ekonomi lagi. Ya.
hak sipil. Kemudian ya, itu hak kurang lebih hak yang ada pada diri manusia sebagai subjek hukum. Nah, selain hak, maka pada manusia juga melekat kewajiban. Yang tadi saya bilang. Kewajiban hukum. Ya. Apa itu kewajiban hukum? Kalau kata kewajiban, persamaannya apa? Apa kata lainnya? Iya, betul, tanggung jawab. Jadi ambil saja. Ya. Jadi kewajiban hukum adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu, ya, berdasarkan hukum. Ingat, berdasarkan hukum. Saya tidak menggunakan peraturan perundang-undangan. Kalau saya katakan peraturan perundang-undangan berarti hanya menunjuk kepada hukum tertulis saja. Maka saya katakan yang berdasarkan hukum. Hukum itu ada dua bentuk, ada tertulis, ada tidak tertulis. Ini. Jadi ada kewajiban hukumnya. Ini semua yang di sini. Ya, saya dan kalian ada kewajiban hukum kita di sini. Apa kewajiban hukum kita? Yang umum. Ya. Apa misalnya? Misalnya, ya, tidak boleh meludah. Itu kewajiban hukum. Ya. Tidak boleh meludah. Apalagi kalau kencing di sini, jangan coba-coba kencing di sini. Ya. Nanti yang lain keluar semua. Tidak boleh. Atau mantin meja, tidak boleh. Biar kalian marah seamarah apapun sama dosa, jangan mantin meja. Kasihan mejanya, nanti patah mejanya. Kalau patah mejanya nanti kasihan, nanti UKT kalian naik lagi nanti. Kenapa setiap kali saya bicara UKT mukanya kayak masam begitu? Kecut. Kenapa? Kayak tidak enak dimakan kalau bicara UKT. Nah, kemudian manusia sebagai subjek hukum melekat pada dirinya. Setelah dulu, anak tidak memiliki kewajiban karena apa? Anak tidak memiliki kewajiban karena apa? Apa alasannya? Ya, belum dewasa. Iya, apalagi kalau belum dewasa dia apa implikasinya? Belum cakap. Jadi kalau manusia sudah nyatakan solusi hukum, maka dia akan memiliki kecakapan bertindak. Dan kecakapan ternyata ada dua istilah bersama, cakap-cakap. Bukan cakap ya, cakap. Cakap bertindak dan cakap hukum. Ada dua hal yang berbeda ini. Kecakapan bertindak dan kecakapan hukum. Tapi perlu diingat bahwa kecakapan bertindak dan kecakapan hukum ini itu hanya melekat kepada subjek hukum yang dewasa. Anak belum, ya. Anak belum punya kecakapan bertindak, apalagi kecakapan hukum. Ada yang bertanya kan, Rian? Silakan. Maksudnya Pak, secara spesifik kecakapan itu dari mana Pak? Oh iya. Tunggu, saya akan terangkan sebentar. Ada yang punya air panas kah? Tidak ada ya? Dan yang buat termos. Saya selalu berhayal itu, coba dalam ruang kelas itu disiapkan itu colokan untuk memanaskan air. Ya, ini ada dispenser. Iya, kompor listrik yang untuk memasak memang. Di pojok-pojok sana ada meja-meja kecil, ada kaca-kaca kecilnya, ada juga itu kayak di bawah di ruang fakultas itu ada tuh apa? Teko listrik itu tinggal dicolok, butuh air panas tinggal bikin teh, bikin kopi, bikin susu. Ya, makanya nyaman itu mengajar. Kalian juga diajar akan terasa nyaman. Ya, tapi sayang, lagi-lagi tidak ada. Ya, ini hanya hayalan saja. Terkadang saya bawa dalam mimpi loh itu. Saya mengajar sambil saya yang bikin kopi. Kayak di seminar begitu. Ini ruang kita ini tidak begini kursinya, tapi bentuk U. Bentuk U. Makin ke belakang makin tinggi. Ya. Iya.
Jadi kelihatan mana ngantuk, oh salah ngantuk pas selesai ngantuk. Tegur lagi. Dosen paling bawah, biar gampang ambil kopinya. Tapi hanya mimpi. Ya. Mudah-mudahan nanti ya. Nanti insya Allah tahun 3000 begitulah. Nah, ada perbedaan antara kecakapan bertindak dan kecakapan hukum. Jadi kecakapan bertindak, kalau kecakapan bertindak itu adalah kemampuan subjek hukum. Supaya kata kecakapan subjek hukumnya, karena subjek hukum bukan cuma manusia, ada juga badan hukum ya. Badan hukum juga punya kecakapan loh itu. Jadi kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang dipengaruhi oleh mentalnya, ya, usia dan kesehatannya. Jadi mental. Jadi bicara masa kecakapan tindak itu ya memang bicara, kadang kita bicara psikologi saja juga ya, bicara psikologi juga, bicara mental juga. Dewasa itu kan terkait dengan mental, psikologinya, jiwanya. Orang yang dianggap dewasa karena jiwanya, ya, bukan karena badannya yang kekar. Kalau kemarin badannya. Tapi dalam hukum positif kita bukan jiwanya tapi umurnya. Nah, umurnya. Nanti orang akan anggap cakap betina kalau umurnya sudah mencapai usia dewasa. Berapa sekarang usia dewasa? Berapa? Apa dasarnya? Undang-undang nomor lupa. Apa undang-undang apa itu? Tentang apa undang-undangnya? Tentang perlindungan anak. Apa bunyinya? Ada nggak bisa yang masih hafal bunyinya? Kok bisa di situ diatur? Itu kan tentang anak. Kenapa kalian katakan mau di situ di undang-undang itu dasar dewasanya orang? Ayo, di pasal berapa diatur itu? Ya? Pasal 10? Pasal berapa? Hah? Mati menit. Itu undang-undang perkawinan mungkin. Di undang-undang ini perlindungan anak. Pasal berapa? Yang menyatakan tentang kedewasaan. Ai lobet semua. Apalagi kalau bunyinya, ya. Pasal saya tidak kalian ingat, apalagi bunyinya. Jadi dalam undang-undang itu begini kata bunyinya, anak adalah, ingatkan baik-baik. Nanti cari sini pasalnya sama undang-undangnya berapa tahun berapa tentang apa ya. Dalam undang-undang itu bunyi seperti ini. Anak adalah mereka yang berumur belum genap 18 tahun. Ada kata belum genap berumur ada yang bilang di bawah 18 tahun. Dewasa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Itu yang paling benar. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Itu anak. Sehingga kalau kita mau terjemahkan dewasa itu apa? Maka kita gunakan lagi namanya dalam ilmu hukum kita kenal istilah apa? Internasional interpretasi hukum, ya. Iya, interpretasi hukum. Kita menggunakan apa itu interpretasi? Penafsiran. Ya, penafsiran. Bukan penaksiran. Beda itu? Ya. Beda tafsir, beda taksir. Kalau kalian taksir orang berarti kalian suka orangnya. Ya, tafsir beda, ya.
Ya, tafsir berarti diterjemahkan. Ya. Penafsiran. Kita menggunakan penafsiran apa namanya? Penafsiran a contrario. Jadi bunyi hukumnya itu kita balik ke rumahnya. Kalau tadi bilang anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, maka kita cari dewasa. Dewasa adalah mereka yang berumur 18 tahun. Sehingga dewasa itu adalah 8. Ya. Di bawah 18 tahun berarti masih anak. Kalian ini sudah dewasa. Iya. Karena sudah dewasa sudah boleh kawin. Kawin itu perbuatan hukum loh. Boleh kawin kalau ada lamar ya. Tidak usah pacar-pacaran. Langsung aja kawin. Ya, kawin resmi maksud saya. Ya. Tidak usah pacar-pacaran. Kalau pacar-pacaran kasihan. Apalagi bagi yang kaum Hawa ini. Kaum Hawa itu kayak mangga. Mangga itu kalau di pohonnya muda, ya. Kalau dipetis sebelum waktunya, ya tetap ya tidak masak dia. Ya, bisa kasih masak di bawah. Kalau sudah matang di atas, kemudian tidak dipeti-peti, jatuh sendiri. Kalau jatuh sendiri apa terjadi? Dimakan ulat. Kalau laki-laki tidak masalah. Ya. Laki-laki biar umur 60 tahun masih bisa. Apalagi kalau minum obat-obatan. Bagus olahraganya masih bisa. Sampai lampu tahun masih bisa. Masa ada kejadian itu lampu tahun punya anak lagi. Itu sama Albert dengan pasangannya. Mama betul ketemunya. Kalau itu betul, ya, jangan gosip lagi. Itu ya. Nah, kecakapan hukum. Kalau kecakapan hukum itu satu hukum yang diatur oleh hukum untuk orang yang memiliki hak dan kewajiban atau untuk subjek hukum. Ini menurut yang referensi saya, tapi saya tidak setuju. Ya. Ini membingungkan. Kalau dalam hukum perdata itu kecakapan itu persamaannya hampir mirip adalah wewenang bertindak. Ya. Ya, jangan pakai yang ini. Itu dicoret saja. Saya sekedar memberitahukan bahwa ada yang seperti itu, tapi itu bagi saya tidak pas. Jadi dalam hal label kecakapan pada seseorang, maka di samping kecakapan ada label yang hampir sama. Ada kewenangan. Dalam konteks hukum perdata ya. Kecakapan bertindak dan kewenangan itu dua hal yang sama tapi berbeda. Ya. Sama apa persamaannya? Persamaannya dia adalah masalah tentang kemampuan hukum, kemampuan melakukan perbuatan hukum. Tapi perbedaannya, nah, ini kita bahas. Kalau kecakapan bertindak, itu kemampuan hukum bagi setiap subjek hukum. Bagi setiap subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur oleh hukum. Jadi banyak. Jadi kecakapan bertindak itu adalah pengertian umum. Umum dia. Ada Sapidol? Tolong. Yang bagus ya Sapidolnya. Yang jelek-jelek. Kecakapan bertindak. Kemudian ada kewenangan bertindak. Ya. Kecakapan bertindak itu adalah kemampuan hukum yang diberikan oleh hukum, ya, yang diatur oleh hukum. Jadi ini pengertiannya umum dia. Ini umum, berlaku umum. Umum berlakunya.
Contoh. Semua dosen Fakultas Hukum USN Kolaka cakap bertindak mengajarkan mata kuliah hukum perdata. Semua dosen. Kenapa dianggap cakap? Karena semua sudah pernah belajar hukum. Yang saya tidak bisa, pasti bisa semua. Semua, ya umum. Tetapi kalau kita masuk, pertanyaannya, apakah dosen A di Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka wewenang bertindak untuk mengajar hukum perdata? Tidak tentunya, ya kan? Kenapa tidak? Karena wewenang itu bicara masalah kemampuan melakukan perbuatan hukum dalam dalam keadaan khusus atau berlaku secara khusus berlaku. Khusus berlaku. Nah, kalau alamatnya di dalam sini menang, ya. Khusus berlakunya kalau kewenangan bertindak. Sudah paham? Artinya begini, kalau kecakapan bertindak itu semua orang yang berada di bidang itu tahu semua, mampu semua melakukan perbuatan hukum. Karena mungkin karena jabatannya, karena kemampuan ilmunya mampu. Tetapi yang bicara masalah kewenangan bertindak, nanti kalau kalian masuk di pengadilan jadi pengacara, kalian selalu ditanyakan legal standingnya. Legal standing itu sama dengan kewenangan bertindak. Kalau kalian masuk di pengadilan beracara mau mendampingi orang, kemudian kalian tidak punya surat kuasa, jangan harap kalian duduk diam santai, diusir keluar itu. Ya, kalau tidak punya surat kuasa, kenapa? Karena kalian tidak wewenang bertindak. Kalian mencakap pengacara, ada SK-nya, dari Peradi, ada bukti sumpahnya, ada kartu anggotanya, tapi kalian satu tidak punya kuasa khusus, tidak punya surat khusus dari klien, sehingga kalian dianggap tidak wewenang bertindak. Cakap bertindak iya, karena secara umum kalian ada pengacara, advokat. Tapi untuk menangani perkara itu butuh lagi surat kuasa. Itulah yang menghilangkan kewenangan bertindak. Jadi bedanya itu kalau kecakapan bertindak itu hal-hal umum, kemampuan melakukan perbuatan dalam hal-hal umum, sedangkan kewenangan bertindak adalah kemampuan melakukan perbuatan hukum dalam hal-hal khusus. Ya. Seperti itu. Sama Keting, ini Ariel Peter Pan. Ini ketingnya hukum perdata kelas A, ya. Jadi semua keting itu, kalau semua keting ya di kelas hukum perdata untuk angkatan 2024 itu, yang mata kuliah 2024 itu cakap bertindak, ya, untuk bisa mengumpulkan tugas. Tapi yang wewenang bertindak mengumpulkan tugasnya kelas A cuma Ariel Peter Pan, bukan keting lain, walaupun sama-sama keting, kan tidak mungkin. Ya, nah, itu maksudnya. Jadi kewenangan bertindak inilah yang membatasi kemampuan bertindaknya seseorang, kebolehannya. Ya. Jangan karena mentang-mentang pengacara masuk aja di pengadilan tanpa surat kuasa, dibatasi oleh kewenangan. Jadi sebenarnya kewenangan itu pembatas kepada studi hukum untuk melakukan ya perbuatan hukum. Ya. Sudah paham? Betul ya? Jam berapa sekarang? Jam 9. Kayaknya saya kurang fit deh. Saya mau istirahat dulu di bawah ini. Hari ini ada tugas ya. Tugas kalian itu semuanya ini ya. Tadi saya pisah kamu karena dihukum ini ya. Jangan bilang dihukum, enggak dihukum mereka. Saya hanya mau tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Dan ternyata ini tapi saya ragu juga ini yang tadi yang bilang sudah ini, yang ada mungkin tidak jujur ini. Karena tidak semua saya bacakan tadi.
Tapi itu untuk kalian juga sebenarnya ya. Jadi kalau saya suruh kerja tugas, kerjakan Ki. Karena tugas itu untuk merangsang otak kalian bekerja lebih baik lagi, ya. Kecuali saya suruh bikin tugas lain, jangan mau. Ini masih mata kuliah, silakan dikerjakan. Jangan takut kehilangan pulsa ya karena menonton YouTube. Kasihan. Nah, dengan barangnya tadi penjelasan, maka berakhir pula lah segala rangkaian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin dengar semangat kalian dulu. Selamat pagi. Mantap. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.